Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Para sutresna channel Teguh Rahayu Slamet ingkang minulya, sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet channel ingkang tansah berbagi pengalaman lan pangerten laku hakikat lan pengalaman laku kasampurnaning urip. Mugi pepanggihan kita ing enjang menika tasih saged anetesi manfaat miguna lan mahanane dumateng gesang kita sekeluarga, sehingga kita tansah ngawurip wonten ing alam donya tasih saged anetesaken manfaat kagem liyan, anetesaken manfaat kagem pepadha manungsa lan anetesaken manfaat kagem pepadha ciptaanipun Gusti ingkang Maha Suci. Pramila monggo kita miwiti pepanggihan ing edisi kosong selangkung bagian kali menika kelawan nata niat ingkang lerem njemaraken penggalih lan neduhaken rasa jati kita supados kita saged lancar pembahasan awal hingga akhir lan saged anetesaken manfaat miguna kagem kita sedaya. Para sutresna ingkang minulya, kados biasanipun monggo tetap kita badhe amiwiti menapa kemawon tansah kelawan nyepeng ngugemi asmanipun Gusti ingkang Maha Suci inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Kelawan ucapan bismillahirrahmanirrahim lan salajengipun monggo kita ugemi nyepeng kuncinipun piyambak-piyambak kelawan ngresapaken sesarengan. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah jatolah sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Para sutresna ingkang minulya matur nuwun sanget kagem ngresapaken kunci winipun piyambak-piyambak sesarengan kala wau. Mungkin pembahasan wonten edisi kosong selangkung bagian kali menika awal hingga akhir saged lancar lan netesaken manfaat miguna sara mahanane dumateng gesang kita sedaya. Para sutresna, wonten edisi kosong selangkung bagian setunggal kala wingi sampun kita bahas inggih menika babagan lenggahe aksara akhirat inggih menika aksara hijaiyah dumateng raganipun manungsa laku. Kalau wingi sampun kita bahas huruf alif dumugi huruf ingkang angka 7 inggih menika huruf kha. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken bahasan kita inggih menika sakmenika mancik babagan aksara ingkang angka 8 inggih menika huruf dal. Huruf dal menika tulisanipun latinipun DAL. Lajeng lungguhipun huruf dal menika manggon wonten ing lambe dhuwur lan saged angayomi segala perkawis ingkang saged
diakibatkan menapa disebabaken saking tumindakipun tutuk ingkang ngenggil. Loh, menapa inggih bibir ngenggil kali ngandhap menika fungsinipun benten. Nah, monggo para sutresna kita wigatosi babagan hakikat menika ecoe ngaten. Ngeji sedaya perkawis jerohane ragane manungsa lan fungsine lan wigatine. Menawi menika babagan syariat mungkin diabaikan begitu saja, enggak dikupas. Para sutresna monggo diwigatosi bilih tutuk menika lambe bibir menika estune lurungipun siratal mustaqim. Artine napa? Dadi liwatane siratal mustaqim. Landhepipun tutuk menika sami kalian rambut dipun bagi 7, lewandhep sanget. Pramila wonten sanepan slamete uwong iku minangka saka tutuke dhewe. Artosipun slamet orane menungsa bisa dumugi saking ucapanipun piyambak. Lah menawi ucapanipun sering nyakiti tiyang, nyelekit nggawe rekosane uwong, pasti kemungkinan boten slametipun ageng. Keranten napa? Ngumpul-ngumpul nglarani uwong wis terkelompok mangkele wong lumpuk wis dadi wadi. Karek nunggu bom waktu dadi malapetaka. Pramila wonten ilmu hakikat menika dikupas detail-detail. Lah menika kenging menapa huruf dal menika saged angayomi lambe dhuwur. Apa sih bener wigatine lambe dhuwur? Monggo para sutresna wonten babagan hakikat menika lambe dhuwur menika inggih kagungan semacam roh utawa angen-angen yang tugasnya memerintahkan menggerakkan bibir atas. Lah, bibir atas menika dominannya adalah dumunung angen-angennya adalah untuk menggerakkan untuk perkataan-perkataan yang berarah positif, energinya positif. Pramila kalau kita sering menzikirkan huruf menika dal ketutuk atau bibir yang atas atau menggunakan lafaz Allah atau menggunakan sifat Allah Rahman wa Rahim dizikirkan diarahkan ke lubang lataifipun angen-angen di bibir atas. Mila bibir kita tansah bisa mendominasi untuk tergerakkan perkataan-perkataan yang bermanfaat kemawon. Perkataan-perkataan yang bisa menyejukkan, perkataan-perkataan yang bisa maringi pepadang. Lah menika tergeraknya dari angen-angen yang dumunung wonten ing bibir atas. Sampun dikinten lambe niku mboten kagungan unsur senyawa seperti otak atau angen-angen. Semua diberikan piranti itu oleh Allah. Makanya kalau orang awam kok bisa ya golek muni ngene iku sing gerakno iku sapa lambeku lah. Lambeku minangka cuman obat saja, tapi sing metu kok swara. Lah swara iku kok ana maknane. Swara ana sing landhep maknane, ana sing negatif, ana sing positif nyejukkan. Lah menika lek diji nggih menika wonten dununge wonten ilmu hakikat wonten sedaya. Pramila para sutresna monggo kita wigatosi bilih minimal bangun tidur itu kita lafaan dzikirkanlah hal-hal yang positif. Nah pertanyaannya kalau dzikirkan ini hurufnya atau aksaranya ada 30 bagaimana kita bisa ngeringkes dengan ungel-ungelan alif ba ta sampai ambiya itu ke 55 dulu. 55 jejer berarti untuk satu zikir itu ada 6 baris. Ini kan jumlah 30. Sama dengan huruf hana caraka aksar hana caraka. Karena jumlahnya 20 kalau di 55 itu jumlahnya cuma 4 baris. Bisa dengan cara seperti itu kita zikirkan, kita arahkan ke seluruh tubuh. Jadi semua isi lataif bolongan-bolongan unsur raga itu terisi semua. Seperti itu caranya. Begitupun dengan huruf dal ini yang nyifati angayomi sedaya sebab dan akibat yang bisa ditimbulkan dengan bibir atas.
bibir atas manusia itu tempat dunungnya angen-angen yang menggerakkan perkataan-perkataan bagus, perkataan mejujukan atau positif. Lah, kosok wangsule di angka ingkang 9 huruf dzal. Dzal menika tulisannya D Z A L atau huruf dal tapi ada titiknya atas 1. Kalau tadi dal biasa dal, kalau ini zal ada unsur zetnya. Lenggahe manggon wonten ing lambe ki nisor. Lah dal menika dununge wonten lambe nisor bibir bawah ini. Jadi bibir bawah ini dunungnya angen-angen yang bisa menggerakkan perkataan-perkataan yang berkonotasi negatif, yang tidak mengenakan, bahkan yang kasar. Ini yang menggerakkan angen-angen yang berada di bibir bawah, yaitu apa? Utek lambe. Nah, untuk memperhalus supaya ini tidak mendominasi, jadi titik-titik kita selengean, titik-titik ucapane atos, ucapane gak nyaman, gak ngenaki sing ngrungokno. Nah, menawi sering didikiraken dimasukkan di lataif bibir bawah ini, insyaallah ini akan perlemah. Yang dominasi adalah uteke lambe sing ana nggih ndukur lambe dhuwur. Pramila mangke kita ucapan kita bisa minimal jadi siratul mustaqim tapi yang baik, tidak terlalu tajam, sehingga kita bisa selamat sampai ke tujuan, tidak terhalang di siratul mustaqim karena lambe guling cilaka nggak selamat karena terlalu sering nyakiti orang lewat percakapan perkataan. Monggo kita lajengaken aksara ingkang angka 11 inggih menika ra menika huruf R O K macane ra, lenggahe wonten ing kulit lan angoyem ing sakabehe sebab lan akibat yang bisa dimunculkan atau keluar lewat kulit, permukaan kulit. Para sutresna, mungkin wonten pigatos pertanyaan malih, lho kulit iku apa perane yang uripe menungso? Lah, menawi kita syariat mboten ngupas ngantos jangka detail kados ngoten, pramila menika ilmu hakikat terkupas dan kita harus wajib tahu peranannya. Para sutresna, kulit menika adalah unsur permukaan tubuh yang paling luar. Dan dialah yang merespon apapun utama, baik itu dari sebab alam maupun sebab yang di luar alam. Sebab apapun yang merasakan dulu hawanya itu kulit. Pramila kulit itu sangat penting sekali, inggih menika terlafadzkan oleh huruf ra. Lah, kalau kita sering melafadzkan zikir, tafakur maupun warid menggunakan ra menika, zikir ra menika kita arahkan di sekujur permukaan kulit, maka kulit ini akan lebih wasis, lebih halus lagi, bisa merasakan apapun gejala yang akan terjadi pada kita. Lebih waskita juga. Jadi peranan kulit ini deteksi dini, bisa dari alam, bisa dari non alam terhadap yang akan terjadi pada kita, terdeteksi di situ. Ibarat radar ini adalah antena parabolanya radarnya manusia. Lah, keng menapa kulit menika saged masih seperti ngaten, apa bener buktine piye? Lah, sekarang coba kalau kita mau perang pun ya, atau kita mau tanding, kalau saat kita pencak silat tanding pertama kali, saat mau berhadapan ini sudah di permukaan kulit itu terjadi seperti merinding-merinding, greweli gitu. Akhirnya dengkul itu ikut greweli, kocak, kletek-kletek gitu. Karena apa? Kita tersugesti tidak siap, takut, khawatir dan sebagainya. Lah, yang merespon awal itu permukaan kulit. Begitupun sebaliknya, kalau kita pede, merespon awal itu semua dari kulit. Dan jadi ada perasaan nyaman, enak, sehingga mereposisi atau mensugesti unsur raga yang lain. Sama kalau untuk orientasi yang spiritualis,
kita keluar di kahanan yang angker pun, yang merasakan dulu adalah permukaan kulit kita, merinding sekujur tubuh gak nyaman. Nah, itu yang respon adalah kulit. Bahkan kalau kita mau diapa-apakan secara magic dari luar, yang merespon awal juga kulit, hanya kita tidak peka karena kita belum pernah mempelajari pengertiannya. Nah, di situ caranya apa supaya kulit lebih wasis? Yaitu tadi, kirimin selalu dengan zikril mubarak, zikir sirri atau zikir nafas ke seluruh permukaan kulit kita. Minimal mau tidur dan bangun tidur. Supaya apa? Selalu siap waspada, semua organ tubuh kita siap untuk backup kita menjadi alat kita yang waskito atau wasis. Begitu. Monggo kita lajengaken aksara ingkang 11 inggih menika huruf za. Sababare ro za. Huruf za menika tulisanipun y a k. Utawi seperti huruf ro tapi wonten titik ing wonten ndure. Dununge huruf za menika manggon ing daging, sekujur dagingnya manusia ini terpengku, terayomi oleh huruf za. Dan bisa mengayomi sebab maupun akibat yang akan datang maupun pergi terhadap daging kita manusia atau tubuh kita keseluruhan. Yang ngayomi adalah huruf za itu. Lalu benarkah daging ini ada pengaruh terhadap tata kehidupan kita? Waduh, sangat dominan sekali. Ingat bahwa organ tubuh kita itu terdiri dari persendian. Nah, persendian itu ada kekuatan khusus untuk menggerakkannya. Sama seperti katrol ya. Katrol itu kan ada tekuannya. Lihat, kalau tekuan kan ada semacam ring untuk menggerakkan supaya ada pegas. Lah, dalam tubuh manusia itu ada daging. Lah, daging itu terdiri dari otot-otot. Tanpa daging, gerakan tubuh kita akan kaku seperti beku. Nah, hal paling mudah untuk nembak orang, kalau kita orang ilmu hitam, ya kita serang dagingnya supaya apa? Dia jadi tumone bayang. Lah itu kurang baik sekali. Pramila kalau orang ilmu hakikat yang sudah laku, ayo diproteksi dulu daging kita ini dengan apa? Yaitu zikir tadi, zikir sirinya daging, yaitu huruf za. Atau kita menggunakan lafaz Allah, ataupun sifat Allah yang paling luhur, yang paling agung, yaitu Rahman Rahim. Kita arahkan ke sekujur tubuh daging kita. Maka sensitivitas daging kita akan peka dan keluar sirnya, atau samarnya, atau ghaibnya. Jadi daya daging sehingga punya kepekaan dan kekuatan untuk memproteksi segala kahanan yang harus direspon secara positif maupun secara negatif oleh daging kita. Kita lajengaken ke huruf aksara ingkang 12 inggih menika sin. Sin menika simbolipun huruf, kalau dihurufkan Latin S-I-N dibaca sin. Lenggahipun huruf aksara sin menika wonten epek-epek kelek. Kelek tapi kelek kiwa. Sin menika epek-epek kiwa dan bisa ngayomi hal yang bisa menyebabkan dan disebabkan apa diakibatkan kepada kelek itu tadi. Adalah dunungipun huruf sin. Lah, pertanyaannya pun kelek itu apa fungsine? Secara syariat kita tidak akan bisa memperhatikan sejauh itu. Tapi kalau secara hakikat wajib kita tahu dan pahami, mengerti supaya kita bisa melakukan preventif minimal. Kelek menika minangka seterke aki dalam hakikat. Dadi keajaibannya tuh inggih luar biasa. Remeh tapi luar biasa, bisa nyeterek energi. Pramila kita wigatosi. Kiwa maupun tangan semua sama, tapi sifatnya yang berbeda. Kalau kanan itu fungsinya untuk hal yang positif, kalau negatif biasanya nanti ada unsur yang negatifnya. Nah, bagaimana aplikasinya, prakteknya? Kalau huruf sin menika, ketika sesuatu kita kempit di epek-epek sebelah kiri, maka
bisa meluluhkan semua energi-energi yang bersifat negatif. Jadi contohnya, kalau kita pesilat pertama main belajar toya, saat mengayunkan, melembekkan, baik menggunakan tangan kanan dan kiri untuk gerakan variasi maupun sodokan, mau hantaman atau menggunakan tenaga dalam. Ketika ada gerakan yang sudah mulai lemah, maka kita akan muncul kekuatan ketika toya sebagian tongkat itu kita kempit di epek-epek. Kalau kita kempit di epek-epek kanan, itu responnya lebih positif, cepat. Jadi kekuatan energinya lebih cepat pulih. Kalau negatif, biasanya itu kita ada unsur kelelahan yang sangat dimasukkan di epek-epek kiri akan muncul kembali dengan segera, normalisir energinya. Nah, itu kekuatan salah satu fungsinya epek-epek. Sama kita menggunakan royong atau apa, toya yang digabungkan dengan rantai. Setelah kita merasa agak lelah, variasi latihan, kalau tanpa kita kempit di kelek, kita cepat lelah dan gerakan semakin tidak terarah. Begitu kita singkepkan di kelek, jeret gitu, kiri maupun kanan, pulihlah itu energi. Kita bisa sigap lagi menggunakan. Seperti itu. Dan begitu pun kalau dihakikatkan secara spiritual, kelek, segala sesuatu, benda pusaka sehebat apapun kalau kita singkep di kelek, jeret dengan melafadzkan lafadz yang khusus untuk meleburkan sesuatu energi yang sangat tidak positif, gunakan epek-epek itu, kanan maupun kiri sama fungsinya, hanya rapalannya yang berbeda. Seperti itu dunia epek-epek. Dan sama keajaiban epek-epek kalau kita menyingkap, membawa berkas-berkas penting sekali. Rasa tidak nyaman itu sebelum kita bawa biasa, tapi kalau kita bawa sudah sama disengkelip dengan kelek, rasa nyamannya akan lebih kuat. Kiri maupun kanan sama. Tetapi kalau untuk kekuatan yang energi negatif positif, nanti kiri dan kanan tuh fungsinya beda. Kalau kanan tuh lebih mengutamakan daya energi kita lebih kuat, kalau kiri menghancurkan energi yang dari luar lebih kuat. Seperti itulah. Makanya perlu diketahui bahwa huruf sin ini adalah dumunungipun wonten epek-epek sebelah kiri. Lajeng kita lajengaken aksara nomor 11. Huruf sen menika kados sin nanging wonten titike 3 wonten nginggil. Cara bacanya S Y I N sin. Kalau wau S I N sin. Sin menika dumunungipun wonten epek-epek sebelah tengen. Lah saged angayomi sedaya kahanan yang disebabkan ataupun diakibatkan oleh epek-epek sebelah tengen. Dados fungsinya hampir sama dengan sin, hanya bedanya auranya yang ditimbulkan ini relatif dominan positif, tidak menghancurkan, tapi kekuatannya sangat positif. Jadi sama kalau kita min wigatosi, ya tetap kita kirim energi dengan cara zikr sirri, menggunakan lafadz yang bersangkutan atau lafadz Allah ataupun asma sifat Allah yang maha agung, Rahman dan Rahim. Supaya apa? Kekuatan energi epek-epek itu selaras dengan raga kita ini. Ngantos semanten sagedipun ikuti nggih para sutresna, monggo kita lajengaken aksara ingkang nomor 11 inggih menika huruf shot. Shot menika hurufipun tulisanipun S H O T, shot. Lungguhipun wonten bau kiwa, bau utawa pundak kiwa. Lan saged angayomi segala sebab lan akibat yang ditimbulkan oleh bahu sebelah kiri. Nah, monggo kita wigatosi langsung ke 15 juga nggih. Soalipun pun mantun shot niki dot niku tulisane J H O T. Inggih menika huruf padha karo shot tapi ana titik ing dhuwur. Mengkoni lenggahe wonten ing bahu sebelah tengen utawa kanan. Kita jadikan satu bahasan nggih.
soal pada bahu kanan sampai kiri ngoten mawon. Lek satu bahu kiri, satu bahu kanan. Pramila monggo kita kupas. Apa lek ngono kepentingan gunane bahu? Lah monggo diwigatosi estu karena apa? Bahu itu adalah persimbol dari kekuatan daya topang. Daya penopang manusia itu disimbolkan enten bahu. Pramila enten ungel-ungelan lek kanca-kanca kepengin ngobrol-ngobrol positif kali sahabatipun. Nggih ecor panjenengan lho, panjenengan kakung kali ekstrim kerjanipun sae enak, dadi bahune kuat kokoh. Lah menika artosipun bahu itu tempat penyangga beban yang utama. Pramila, kalau bahu kita itu tidak kuat, secara psikologis kita juga ringkih. Nah itu memang secara akibat dan sebab itu seperti itu. Makanya kekuatan bahu itu bisa mengakibatkan kekuatan psikologis kita. Maka harus kita jaga dengan dikurusiri, arahkan kepada bahu kiri dan kanan. Minimal bangun tidur mau tidur pun kita kirimi terus dengan dikurusiri menggunakan lafaz shad dan dot maupun lafaz Allah maupun sifat Allah Rahman wa Rahim. Terserah ingkang penting kami jangan punya remeni. Supaya apa? Beban yang harus kita pikul secara zahir maupun batin, jiwa maupun raga, kita tetap kuat untuk menanggulanginya. Sirnya besar ini, rahasia yang sangat besar bener saestu. Lah, bahu ini kalau kita kurang kokoh, kita akan menimbulkan pesimistis, bahkan hopeless, putus asa kita putus. Pramila zahir bahu ini kita kuatkan dengan zikir. Supaya apa? Sirnya bahu juga kuat, menimbulkan daya percaya diri kita kuat, daya kita untuk bangkit juga kuat. Pramila kedah kita wasesoni dengan laku hakiki. Para sutresna, monggo kita wigatosi menika alon-alon lamun kelakon titik-titik pokok iso nggawa manfaat timbane langsung dijikake moro-moro gak ana sing nyantol eman. Pramila kuku wastani cekap semanten rumiyin untuk wigatosi bahasan edisi kosong selangkung bagian kalih menika mangke sisanipun kita lajengaken aksara nomor 16 ngantos dumugi ya terakhir. Supados kita saged ngejinipun secara detail lan manfaatipun lebih ageng. Keranten napa? Titik tapi dikupas tuntas. Pramila mugi-mugi kita tansah pinaringan pangapunten Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa inggih menika pangestunipun ingkang Maha Suci inggih menika pangestunipun Rama supados gesang kita sedaya tansah eling mawas lan wasita. Metani sedaya kahanan menanggapi sedaya kahanan secara rasa eling lan awas kita terhadap laku suci kita. Mugi-mugi sedaya ingkang bahas kita kalau wau awal ngantos akhir saged tetep netosaken manfaat wiguna lan mahanane dumateng gesang kita sekeluarga lan gesang kita terhadap liyan atau pepodo. Kirang lan langkungipun nyuwun gungi pangapunten mbok wonten salah rembah utawa atur kuku estu menika murni saking pribadi kuku ingkang naif. Pramila nyuwun gungi pangarsami. Mbok bilih menika saged manfaat miguna lan mahanen dumateng kita sedaya. Insyaallah menika estu dumugi saking pangestunipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika pangestunipun saking Gusti ingkang Maha Suci. Inggih menika pangestunipun Rama. Pramila nyuwun gungi pangapunten matur nuwun sanget wigatosipun sugeng pepanggihan ingkang wonten edisi kosong selangkung bagian terakhir bagian 3. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi washabihi wasallam tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para sutresna ingkang minulya, sugeng pepanggihan kalian siaran Teguh Rahayu Slamet ing edisi kosong selangkung bagian 3 tamat ingkang badhe ngajengaken bahasan lenggahe aksara hijaiyah utawi aksara akhirat dumateng raganipun manungsa laku. Mugi-mugi bahasan ing edisi kosong selangkung bagian 3 tamat menika tasih saged anetosaken manfaat guna lan mahanane dumateng gesang kita sedaya. Pramila monggo kita tansah syukuri nikmat ingkang sampun dipun paringaken Gusti dumateng kita sakeluarga arupi nikmat sehat, nikmat tentrem, nikmat ayem, nikmat mboten kirang suatu menapa kemawon menika kedah kita tansah syukuri kelawan menapa njejegaken gesang kita dumateng alam donya saged anyirnakaken tumindak luput lan saged tentrem lan nentremaken marang liyan. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun kita tetap tansah kedah eling marang kuncinipun piyambak-piyambak lan badhe miwiti kados biasanipun bahasan napa kemawon kita tansah ngelingi rumiyin kuncinipun piyambak kelawan kita resapaken serah sesarengan. Sumangga. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datalah sipatalah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget sampun ngresapaken kuncinipun piyambak-piyambak sesarengan kala wau kangge miwiti bahasan edisi kosong selangkung bagian 3 tamat menika. Mugi kelawan ngresapaken kuncinipun piyambak-piyambak sesarengan kala wau bahasan kita awal hingga akhir mangke saged lancar lan tetep saged anetosaken manfaat miguna lan mahanane dumateng gesang kita sedaya. Pramila sedaya kala kedatan sakita syukuri kelawan kita tetep njejegaken tumindak ngawur ing alam donya kelawan jejeg-jejegipun lampah inggih menika anyirnakaken tumindak ingkang luput lan saged tentrem lan nentremaken malang liyan. Para sutresna, bahasan edisi kosong selangkung bagian kali kala wingi kita sampun nyampe pada bahasan aksara ingkang nomor gangsal 11 inggih menika aksara dot. Lan sakmenika monggo kita lajengaken aksara ingkang angka 16 inggih menika aksara tok. Tok yang huruf Latinnya terdiri dari T, H, O, K, membacanya bunyinya tok. Tok kental nggih kados tok. Sebutan kalau kita priyantun dari Bali bisa mengucapkan yang kental seperti itu. Tok. Lajeng aksara tok menika lenggahe wonten tangan kiwa. Dan aksara tok menika saged angayomi sebab maupun akibat yang ditimbulkan oleh atau datang maupun yang dikeluarkan dari aksara atau lenggahipun tangan kiwa menika. Monggo kita lajengaken langsung karena menyangkut sama-sama tangan hanya kiwa dan tangan. Aksara ingkang nomor 17 menika dok. Dok menika D H O K. Tulisan Latinipun bunyinipun dok. Lah dok menika lenggahipun dumunung wonten ing tangan tengen.
lan saged angayomi segala perkawis ingkang diakibatkan maupun disebabkan oleh tangan-tangan menika. Pramila aksara tok maupun dok menika monggo kita wigatosi kangge angayomi. Kalau huruf hijaiyah untuk angayomi sifatipun, ngayomi niku menapa? Meneduhkan, menempatkan sesuai peran fungsi yang diberikan oleh Tuhan. Jadi supaya tangan kiri dan kanan itu perannya sesuai yang dititahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Suci. Monggo kita laku huruf tok dan dok menika dengan cara apa? Sesering mungkin kita zikirkan, baik menggunakan huruf tok maupun dok maupun menggunakan asma Allah maupun menggunakan sifat mahanya Allah, yaitu yang paling teduh dan paling agung, paling teduh dan agung menika sifat ingkang Rahman lan Rahim. Ginanipun menapa kita zikirkan, wiridkan maupun kita tafakurkan dan kita menggunakan asma Allah kepada kedua tangan kita dengan lafaz tok maupun dok menika. Supaya apa? Tangan kita berfungsi sesuai titah yang diberikan oleh Allah, bukan untuk melanggar sesuatu yang tidak dititahkan. Nah, keranten menika ajaran hakikat, jadi kita memang diupayakan supaya ngerksa hidup kita mulai sesuai dengan hakikat yang dititahkan oleh Gusti, atau apa angger-angger yang memang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan sampai kita langgar. Ananging karena kita hidup juga bersyariat, berlomba juga dengan cara syariat. Seumpamipun bagi para atlet bela diri bisa menggunakan aksara ini untuk tujuan yang positif. Asal untuk bela diri, untuk pertandingan tidak apa-apa. Gunakan sebelum tanding, zikirkan ini, atau sebelum jauh-jauh dari tanding saat pelatnas kita laku dulu. Laku zikir isi tangan kiri kanan dengan huruf tok dan dok, ataupun kita menggunakan lafaz Allah ataupun asma Allah yang luhur, yaitu Rahman dan Rahim. Dan nanti penjenengan bisa membuktikan sendiri gimana nanti. Terus dinyatakan ya apa setelah dipikirkan tangan kita. Kalau bertanding sudah tidak ada angan-angan untuk nolak nangis dengan cara begini, itu seperti refleks semua keluar. Luar biasanya di situ ilmu hakikat itu. Tapi ingat, jangan untuk perkelahian ya. Harus untuk sesuatu yang positif. Kalau lomba tidak apa-apa. Karena apa? Itu menyangkut prestasi. Karena itu ilmu laku tidak apa-apa, pokok bukan untuk mencidrani. Nah, insya Allah biasanya kalau kita mau melakukan amalannya dengan cara zikir wirid maupun warid atau tafakur, tidak ada, jadi kita tidak punya emosi yang kejam, keras, dendam maupun untuk menyakiti orang itu tidak ada akan muncul. Tapi semua semata-mata hanya memfungsikan peran sebagaimana mestinya. Karena kita tanding ya, kalau bisa kita menang, itu tidak apa-apa berarti kalau untuk itu. Tapi kalau sebaliknya untuk tujuan jelek, karena kuku sudah mengingatkan jangan dilakukan, jadi mudah-mudahan kuku nggak kecipratan dosanya. Tapi kalau Anda untuk melakukan kebaikan, Anda seperti membalas kepada saya akan kecipratan budi baik panjenengan karena melakukan amalan ini positif. Saya akan mendapatkan kebaikan juga yang sama, karena saya juga yang menyebarkan. Nah, itu harapan saya, supaya apa? Hidup kita semakin bertambah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ke orang lain, dan Tuhan sendiri yang membalasnya, bukan orang lain. Monggo kita lajengaken para sutresna nginjak aksara angka 18 inggih menika ain. Ain menika lungguhe manggon wonten ing sikut kiwa lan saged angayomi sekabehe kahanan yang disebabkan ataupun yang diakibatkan karena sikut kiwa kala wau. Nah, ini karena menyangkut sikutnya sebagian-sebagian langsung kita padukan dengan yang aksara angka 19 inggih menika ghin. Ghin, aksara ghin kalau gawe manggon wonten ing sikut tengen dan bisa angayomi segala sesuatu yang diakibatkan atau disebabkan oleh sikut tengen. Pramila kalau kita bisa mengamalkan aksara ain maupun ghin,
untuk kebaikan dengan cara zikir atau wirid atau warad atau tafakur maupun asma Allah atau menggunakan sifatullah Rahman wa Rahim, maka sikut kiwa dan tengen itu bisa berfungsi lebih dari yang kita anggap saat ini ketahui. Nah, pertanyaannya, apa itu kehebatan sikut kiri dan kanan? Monggo kita widatosi menengatan. Dalam dilema hidup, manusia itu seringkali dihadapkan terhadap permasalahan dan tidak jarang setelah dihadapi masalah manusia itu gampang goyah, resah, gelisah dan sebagainya, nggak tenang. Nah, biasanya orang nggak tenang itu akan terlihat dari refleksi gerak dan gerik atau body language-nya, gerakan tubuhnya. Yang biasa tertampang itu adalah kalau kita ketika duduk, sikut kita disandarkan di meja, kemudian telapak tangan duanya itu menopang di dagu atau janggut. Kemudian sorot mata kita menerawangnya seperti hampa. Nah, itu berarti kita lagi dihinggapi beban dilema yang sulit untuk kita bersikap. Nah, pramila siku kiri dan kanan itu bisa menopang untuk itu secara lahir. Tapi kalau kita dengan wiridkan huruf ini tadi yang berkaitan dengan siku kiri dan kanan, ain dan ghin, ataupun menggunakan asma Allah ke siku kiri dan kanan, maka dengan sendirinya siku kanan dan kiri ini menyugesti organ tubuh yang lain untuk kekuatan yang juga prima. Jadi kita tegar lagi, nggak mudah loyo, nggak mudah galau lagi. Dan biasanya yang paling gampang itu dengan cara menopangkan siku kiri dan kanan, tapi telapak tangan kiri kanan menelangkup di wajah, tapi kita tafakur. Mengawali dengan huruf ain dan ghin ini, lalu kita asma Allah kita sebutkan, atau kita lafadzkan, kita zikirkan, kita waridkan, kita tafakurkan, ataupun Rahman Rahim kita tafakurkan. Maka proses yang beberapa detik kemudian Anda rasakan adalah kenyataan bahwa Allah akan menolong Anda, ketenangan akan menghinggapi, keraguan, kekhawatiran, kehalutan akan sirna, dan disitulah asa Anda kembali, kepercayaan diri kembali, muncul semangat positif menjalani hidup. Nah, itu hikmah dari kita mengamalkan laku huruf ain dan ghin. Monggo kita lajengaken. Aksara ingkang kalih inggih menika aksara fa. Fa menika kados wau tapi titikipun wonten nginggil setunggal. Nah, fa menika lenggahipun wonten ing gulu utawa leher lan saged angaya misegaya perkawis yang disebabkan maupun yang diakibatkan oleh area leher kala wau. Para sutresna, leher menika sampun diwigatosi remeh. Perannya penting untuk apa? Untuk menguatkan pernafasan, mengeringkan pernafasan, dan juga untuk menguatkan suara, menjernihkan suara, dan menguatkan tekanan suara supaya panjang. Kuku emut wekdal belajar qiraat rikala SMP SMA menika inggih menika lakuipun menggunakan huruf hijaiyah menika inggihan. Nah, huruf hijaiyah fa menika dipun serat wonten kertas tipis petak dengan tinta emas. Lajeng dikiri asma Allah. Asma Allah, kemudian setelah asma Allah selesai, hari berikutnya sampai hari ke-7 itu menggunakan sifatullah Rahman wa Rahim. Sarananya itu apa? Jahe. Begitu kertas yang berisi itu sudah diasmai, kita masukkan di jahe, kita tumbuk, kita jadikan wedang jahe, kita minum dengan sambat nyuwun kepada Allah supaya diberikan alur nafas yang panjang, ungelan suara yang halus. Dan apa bukti nyatanya? Alhamdulillah, karena masih belajar biasanya itu untuk nafas panjang, mengalurkan tartil Quran itu sulit sekali untuk belajar awal itu. Baru kita ngafalkan setengah sudah seperti habis nafas. Begitu kita sering kali menggunakan laku huruf fa menika, alhamdulillah suara aring dan juga kekuatan tenaga suaranya itu panjang. Tanpa harus kita pakai ghorah dulu lah. Ghorah itu bisa, tapi ghorah itu puanas kalau di hidung, melernya itu lama sampai 3 hari terkadang masih bengkak.
Nah, cara yang paling efektif adalah cara mandiri dengan laku huruf fa menika. Nah, bagi para biduan, para sinden, panjenengan bisa nyabik yang sama. Dan di di huruf atau aksara Jawa ada juga yang berkaitan dulu itu huruf do. Huruf do. Kalau diakselerasikan menggunakan huruf hijaiyah dan huruf hanacaraka do, malah lebih bagus sekali hasilnya. Karena apa? Kalau huruf hijaiyah ini sifatnya angayomi, lebih teduh. Kalau hanacaraka sifatnya kekuatan atau kekuataning aksara kala wau. Lah, dipadukan kekuatan dan pangayoman luar biasa mendekati sempurna. Coba panjenengan lakukan. Aja dipercaya yang durung dinyatakno. Aja dilakoni yen durung dimakerteni. Menika rumusipun ilmu hakikat. Kita lajengaken angka 21 inggih menika huruf qaf. Qaf menika kados fa tapi titik pun kalih wonten nginggil. Lenggahipun huruf qaf menika wonten pupu tengen. Pupu kiwa. Lah kita lajengaken langsung ke aksara 22 huruf kaf. Mari qaf kaf. Aksara kaf menika manggonipun wonten pupu tengen utawa paha tengen. Lan saged angayomi segala perkawis ingkang disebabkan dan diakibatkan karena pupu tengen kala wau. Pramila huruf qaf kalih kaf menika menawi dipadukan untuk laku dan bisa dipadukan di hanacaraka juga ada yang untuk bisa nguati pupu kiwa dan tengen niku huruf nyo. Monggo panjenengan paduaken lampah menika kala wau. Supaya apa? Pupu kiwa dan tengen niku kuat untuk segala peran fungsi. Monggo dipun wigatosi paha kiri dan kanan menika bisa diakselerasi atau dimanifestasikan sebagai kekuatan yang berbau fisikal atau jasmania, kelanangan atau mau keperempuanan. Karena ada bisa membuat kekuatan itu terdukung dari paha tersebut. Kalau sebagai suami bisa menggunakan seperti itu, sebagai istri juga seperti itu. Ataupun kalau kita sebagai olahragawan, kita juga lakukan untuk penguatan olahraga kita. Huruf kaf dan qaf ini maupun huruf nyo yang berfungsi untuk menguatkan, mengakselerasikan peranan pupu kiri dan kanan baik untuk olahraga bela diri maupun olahraga yang lain, karena tumpuan paha itu adalah kunci dari kuda-kuda, kekuatan kuda-kuda. Nah, monggo panjenengan wasesane piyambak untuk digunakan bagaimana, tapi ingat jangan digunakan untuk yang kejelekan. Itu intinya saran dari buku. Monggo kita lajengaken para sutresna. Angka 23 inggih menika huruf aksara lam. Lam menika lenggahipun wonten ati. Lah, dan juga bisa ngayomi sebab dan akibat yang ditimbulkan dari hati. Monggo kita wigatosi. Hati ini adanya di areal dada. Dunungnya di dodo. Kalau di tengah-tengah dada namanya uluwe hati. Kalau di bawahnya susu sebelah kiri letrong nyari itu namanya hati sanubari atau hati fuad. Lah, terserah panjenengan. Yang jelas untuk lampah huruf lam menika atau hati ini bisa panjenengan gunakan untuk melapangkan dada, melapangkan hati. Hati kita supaya tidak gampang kempuduk, supaya teduh dan lapang. Gunakan sebagai wirid boleh, sebagai zikir boleh, sebagai tafakur boleh, atau warid, ataupun kita menggunakan asma Allah, kita dengungkan ke hati, tapi lambangnya menggunakan huruf lam ini. Semoga dewasa ini kagem kemanfaatan desa kita menuju kebaikan. Kita lagi
aksara mim. Mim menika inggih menika lenggahipun wonten bun-bunan. Bun-bunan menika darah nginggilipun kepala. Baitul Haram menika darah kepala. Puncakipun Baitul Haram adalah bun-bunan. Tempat memproses segala angen-angen, rencana ataupun nit atau kerentek atau niat. Nah, dunungipun bun-bunan menika saged kita atur dengan talinya urip yaitu nafas yang berbentuk nafas. Jadi nafas yang berbentuk nafas atau bun-bunan itu prosesnya luar biasa hasil itu. Nah, monggo kita piyambak ingkang migatosi sak kersa panjenengan. Dados aksara mim menika saged mengku kangge nguwataken bun-bunan atau neduhaken bun-bunan supaya kita tidak mudah salah membuat rencana atau salah niat, nata niat. Menika peranipun aksara mim. Pramila monggo kita wegatosi mim saged dipun dadosaken wirid, dzikir maupun warid ataupun tafakur. Ataupun mim menika saged panjenengan jadikan raja atau wifi untuk menggunakan dzikir wirid maupun warid maupun dzikir menika atau tafakur menika menggunakan asma Allah maupun sifat Allah yang paling agung dan teduh yaitu Rahman dan Rahim ke daerah raga yang terdunung huruf mim kalau wau nggih menika napa bun-bunan supaya napa kita selalu nata niat itu sesuai dengan khidmatnya bukan niat yang salah. Menika cara mengamalkan. Pramila monggo para sutresna kita wigatosi kita empakaken sedaya pangerten ilmu hakikat kangge kesaenan gesang kita kagem liyan, kangge tetulung liyan, kangge madangaken liyan, kangge netremaken liyan. Rahayu, rahayu, rahayu. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken bahasan kita. Kalau wau wigatosi kagem huruf mim yang dumunung wonten bun-bunan menika sangat cocok sangat bila dilampahaken kangge public figure terutama politikus, pejabat supados napa sedaya niat ingkang ditindakaken menika sesuai dengan kahanan ingkang harus dijalani memang. Jadi tidak ada niat yang negatif ataupun niat yang duplikatif hanya untuk tujuan politis saja atau untuk tujuan jabatannya saja. Cara lakunya yaitu tadi lafadz mim penyenan wigatosi kangge zikir wirid ataupun tafakur atau warid dengan menggunakan huruf yang bersangkutan atau dengan jadikan wifi untuk asma Allah, zikir asma Allah maupun sifat Allah Rahman wa Rahim yang ditujukan pada bun-bunan. Karena apa? Fungsi aksara mim kala wau sangat penting kangge migatosi nata niat menika supados niatipun tidak merembet ngene nganan atau ngiri atau mendhuwur atau kemenisoren. Ngepaskan niat itu fungsinya bun-bunan. Supaya apa? Kita melakukan sesuatu hal memang sesuai dengan titah yang diembankan oleh Tuhan kita, tidak berlebihan atau tidak kekurangan atau tidak nyerempet sesuatu yang tidak semestinya. Pramila monggo kita wigatosi kelawan estu ning estu teman-teman ning temenan. Kita lajengaken para sutresna monggo nginjak angka selangkung inggih menika dunungipun aksara nun. Nun menika kados prau titikipun setunggal wonten nginggile. Balikipun bak. Bak menika kados prau titik setunggal wonten ngandhape prau kala wau. Lan aksara nun menika lenggahe manggon wonten ing ginjel. Ginjel menika wonten kalih, bilik kiri dan kanan. Nanging menika diwengku namung setunggal aksara nun. Dados nun menika saged mengku ginjel kiri dan kanan. Pramila dampakipun fungsine saged angayomi sebab maupun akibat yang timbul ataupun datang karena ginjal kalau wau. Nah, monggo kita selaku tiang hakikat
panjenengan tumindakaken kagem menapa tetulung atau untuk ngreksa diri sendiri secara mandiri baik fisik maupun non fisik. Tapi yang ada kaitannya dengan ginjal. Lah, huruf aksara nun menika saged diwigatos kangge laku jelek maupun laku baik tergantung jenengan. Nanging kukuh menyarankan untuk lakukan untuk kebaikan supaya apa? Kebaikan Anda juga berimbas ke kukuh. Nanging kukuh sampun ngingetaken menawi damel kejelekan. Mugi-mugi kukuh mboten kecipratan kejelekanipun karena kukuh sampun ngingetaken. Orang hidup harus berlomba-lomba untuk memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain sebanyak-banyaknya, jangan sebaliknya. Jadi monggo aksara nun menika kita gunakan untuk menguatkan ginjal kita sendiri. Coba kita bayangkan sekarang, sakit ginjal itu sakit penyakit yang paling mahal. Karena apa? Kalau sudah kronis itu kita butuh cuci darah itu 1 bulan minimal itu 2 kali. Berapa sudah banyak biaya yang harus kita keluarkan. Tapi kalau kita sering migato ini menggunakan laku aksara nun menika dengan zikir wirid maupun tafakur ataupun kita warid, maka mudah-mudahan ginjal kita direksa oleh Allah dan sehat secara fisik dan sehat secara psikologis atau secara spiritual. Dan bagi ilmu hitung memang ginjal itu juga salah satu sasaran tembak. Mereka membuat tenung maupun santet sasarannya ginjal. Makanya orang yang kena seperti itu biasanya perutnya membengkak. Lah, panjenengan untuk ngatasi sasaran tembak seperti itu juga bisa lakukan dengan laku aksara nun menika secara hakikat dengan zikir wirid maupun warid ataupun tafakur. Pramila monggo para sutresna pangerten menika diwegatosi kagem kesainan nggih. Supados kita sedaya saged numindak akan tumindak ingkang luput aget nentrem lan nentremake. Kita lajengaken para sutresna menginjak angka 26 aksara wawu. Wawu menika dumunungipun wonten bathuk. Bathuk menika daerah nginggilipun irung sing amba menika saderengipun bunan. Lah bathuk menika wih bathuke wong kok jembari positine pinter lah kados ngoten biasanipun. Lah memang tempatnya itu seperti untuk proses wadahnya pikiran atau otak depan. Otak depan itu memproses segala sesuatu yang bersifat wahami. Wahami itu apa? Untuk solusi sesuatu itu prosesnya menggunakan bathuk. Lah bathuk menika diwengku kalian aksara wawu. Lah monggo panjenengan wigatosi laku huruf wawu supados napa njernihaken bathuk supados pikiran kita untuk solusi yang baik-baik saja, memproses solusi yang baik saja, sehingga apa hidup kita semakin bernilai tambah, ada added value, bernilai tambah secara positif. Jadi kita menanam kebaikan semakin lebih banyak dengan pikiran-pikiran yang jernih, hasil pikiran-pikiran yang bermanfaat, maka kita akan berkualitas secara added value atau nilai tambah. Dengan cara apa? Kita zikirkan lampah huruf wawu menika diwirid, dizikir atau warid atau tafakur atau menggunakan asma Allah atau menggunakan sifat Allah Rahman wa Rahim. Kita sasarkan ke bathuk menggunakan lambang huruf wawu. Pramila para sutresna monggo kita wigatosi, kita lampahaken sedaya ajaran hakikat untuk kangge kesainan gesang kita maupun gesang pepadhanipun menungso lan pepadha ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken para sutresna angka 17 aksara ha. Aksara ha menika lenggahipun wonten dada. Dada menika kangge angaya lan gunanipun kangge angayomi sebab lan akibat yang ditimbulkan dari dada. Menapa wonten dada? Menika penting wigatosi para sedaya aksara hak menika mengku kangge angayomi sebab lan akibat yang ditimbulkan atau datang dari dada. Apa iku dada? Dada iku dumunungi ati. Ulu hati ku ana tengah-tengahe dada, lek hati sanubari ana dada nisore susu sebelah kiri rong nyari iku hati sanubari atau hati kecil. Kalau ulu hati itu tempatnya
nit. Kalau hati sanubari adalah tempatnya ngolahnya nit, menjalankan nit itu dari hati sanubari. Pramila, kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan hati sanubari, maka yang berjalan adalah kebaikan. Kalau dari ulu hati belum tentu. Dari rasa mangkel bisa digunakan melalui ulu dodo. Nah, cara lakunya bagaimana? Kita genggam saja patokan huruf hak menika untuk laku dzikir, wirid maupun warid ataupun tafakur, atau menggunakan asma Allah atau sifat Allah Rahman wa Rahim. Kita arahkan, kita empakkan ke dodo ataupun ulu hati ataupun hati sanubari, terserah. Yang penting tujuan kita untuk daerah dodo ini yang berisi ulu hati dan hati sanubari itu bisa terarahkan dengan positif energinya. Lah, untuk menguatkan dada menika wonten aksara Jawa Hanacaraka, dunungipun wonten aksara Sa. Panjenengan bisa gabungkan untuk akselerasi energi positifnya semakin lebih sempurna dengan energi positif yang ditimbulkan oleh aksara hijaiyah atau aksara akhirat menika. Monggo panjenengan wigatosi babakan edisi dununge aksara Hanacaraka ing ragane manungsa laku yang sudah kukuh di edisi sebelumnya. Kita lajengaken ingkang angka 28 aksara alif, lam alif. Lam alif menika kados tang yang diwalik jejere, tang yang dibuka tapi ditaruh diwalik itu bentuknya seperti lam alif. Lah dununge lam alif menika lenggahe wonten ing sikil kiwa. Berarti kita lajengaken ke huruf berikutnya aksara ke-29 yaitu hamzah. Lam alif kali hamzah. Lam alif menika lenggahe wonten sikil kiwa, hamzah lenggahe wonten sikil tengen. Lah menika aksara kalih saged angayami sebab maupun akibat yang datang maupun timbul dari sikil kiri atau kanan. Pramila, untuk aksara hijaiyah ini angayami sifatnya ajeng aksara Hanacaraka nguwati dunungnya, gunanya. Lah untuk sikil kiwa dan tengen menika untuk aksara Jawa itu dunungipun wonten aksara ta, THO. Monggo panjenengan gabungaken dipirsani edisi babakan lenggahe aksara Hanacaraka ing raganipun manungsa laku. Kaki kiri dan kanan itu fungsinya banyak, untuk jalan bisa, kekuatan untuk jalan kalau kita mau gerak jalan dan sebagainya jauh. Panjenengan buktikan laku yang ini aja. Laku lam alif sama hamzah dan laku aksara ta. Diwiridkan, diwaridkan, dizikirkan atau ditafakurkan atau diisi lafaz Allah maupun sifat Rahman wa Rahim Allah. Nanti kekuatannya akan bertambah, angayaminya juga bertambah energi positifnya. Dan begitu pun kalau untuk lomba olahraga boleh dilakukan pertandingan bela diri, tendangannya supaya tidak ngambang, mantap, tapi jangan untuk menyakiti niatnya, tapi untuk nggak apa-apa prestasi. Jadi nanti akan tergerak secara refleks kaki kita. Dan itu sangat manfaat. Apa itu boleh? Boleh, karena untuk lomba. Beda kalau untuk perkalian jalanan, jangan menggunakan itu. Karena apa? Karena perkalian kita kan dibarengi oleh amarah. Akibatnya apa? Fatal, kasihan lawan kita, bisa sampai kemungkinan bisa meninggal. Jadi jangan dilakukan itu. Kukuh sangat tidak menyarankan. Tapi kalau untuk kebaikan lakukan supaya apa? Kukuh tetap dapat limpahan kebaikan yang sama dari apa yang kebaikan Anda lakukan. Pramila, untuk aksara alif, lam alif sama hamzah ini kok sesuai sangat kangge Mas Ketoni, Mas Sesoni, fungsi peran angayami sikil kiwa lan sikil tengen. Kalau untuk menguatkan kita kombinasikan dengan lafaz to atau aksara to. Nah, para setresna, kita sampun mancik ingkang bahasan paling terakhir nomor 13 inggih menika ya. Ya ini bukan ya yang
seperti tak yang titiknya 2 atau ya yang seperti titiknya atas 1. Ya di sini bentuknya seperti perahu tapi di sebelah kanannya ada melungkernya kayak berbentuk ular, dan biasanya di bawah ada juga titik 2-nya atau tidak, tetap sebutannya ya. Lah dunungnya longgonya aksara ya menika inggih menika di sekujur badan semua. Unsur raga itu keseluruhannya kan ada berapa? Kalau dicaca secara hakikat tidak terhitung. Karena apa? Di bulu aja pucuke wulu kono sebutannya dhewe, apalagi sebutan bahasa Jawa. Tengahe wulu kono sebutannya dhewe. Lajeng pangkale wulu itu sebutannya sendiri. Kulit juga begitu. Permukaan kulit, tengah kulit, dan lapisan paling bawah kulit itu ada sebutannya secara hakikat. Semua memiliki sir atau rahasia atau samar sendiri-sendiri. Pramila untuk nyekak yoga kita lakukan aja amal huruf ya ini, karena sudah meliputi sekujur badan atau sekujur lapisan rogo kita. Caranya bagaimana? Sama seperti kalau kita mengisi Laitaif 7, baik dengan cara lafaz Allah ataupun sifat-sifat Allah yang kita pikirkan, kita arahkan ke seluruh tubuh. Tata caranya sama, harus diawali dari nyedot ambekan menggunakan hidung melalui puser. Narik puser kita arahkan tarik ke bumbunan 6-7 ketukan waktunya, temponya. Sampai di bumbunan kita engkrek 6-7 ketukan. Begitu sampai bumbunan kita akan turunkan menggunakan mulut. Lah, menurunkan dengan mulut itu namanya mengarahkan ke sasaran. Kita arahkan ke sekujur tubuh kita dengan pelan 6-7 ketukan sampai dengan pucuk kaki keduanya. Lah itu sudah semua lapisan rogo. Berarti semua sudah terayomi. Jadi dunungipun huruf ya menika juga bisa kita fungsikan seperti itu. Ketika kita sudah bisa mengamalkan seluruh aksara baik hijaiyah maupun hanacaraka dengan keseharian kita, minimal mau tidur dan bangun tidur, maka kita kemungkinan bisa akan menjaga diri segenap lapis raga kita maupun segenap lapis jiwa kita. Secara apa? Secara sesuai titahnya Gusti, secara kehendaknya Allah, kehendaknya Gusti ingkang Maha Suci, inggih Gusti Tuhan yang Maha Esa kepada diri kita, sehingga semua gerak-gerik kita terwengku oleh hidayatullah, petunjuk Allah yang gaib dan samar. Jadi kita secara otomatis terreksa, terjaga dari perbuatan yang luput, dan kita akan terbiasa melakukan semua aktivitas sesuai dengan titah ning Gusti Allah. Pramila para sutresna, monggo sedaya ingkang kuku babagiaken monggo kita wigatosi menawi saged dijalankan secara hematnya sesuai kebaikan, bukan untuk kejelekan. Mugia apa ingkang kita aturaken saged tetep anatosaken manfaat guna lan mahanan dumateng kita sekeluarga dan memberikan manfaat kepada orang lain maupun manfaat bagi segenap makhluk ciptaannya Tuhan di muka bumi. Kirang lan langkunge mbok bilih wonten icapan kata lan cara penyampaian kita ingkang boten leres utawa salah, tentu menika estu murni kesalahanipun saking pribadi kuku ingkang naif. Lah mbok bilih wonten sedaya ingkang kuku aturaken wonten sae napa malih bener leres lan saged memberikan manfaat. Estu menika murni saking kehendakipun Allah. Pinaringanipun jinanggunganipun pangestipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika anugerahipun Gusti ingkang Maha Suci. Pramila tetap kedah kita syukuri kelawan njejegaken niat laku ngawurip ing alam donya anyenake tumindak ingkang luput saged tentrem tur nentremake. Kirang langkung nyuwun gunung pangapunten sugeng pepanggihan malih dhateng edisi 06 lan sugeng pepanggihan dumateng sedaya siaratipun Teguh Rahayu Slamet kanthi manfaat guna lan mahanane dumateng gesang kita sedaya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.